Kepada sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita masuk dalam ibadah raya pada sore malam hari ini, kembali saya menyampaikan selamat sore buat kita semua. Shalom, sejahtera Tuhan kiranya tetap dilimpahkan kepada kita semua. Mari saudara sekalian, kita akan mempersiapkan diri, terutama hati kita, untuk kita datang kepada Tuhan dan kita akan tundukkan kepala sejenak. Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu oleh karena kebaikan dan kasih sayang-Mu sehingga sore hari ini dalam ibadah raya ini Engkau sudah menghimpunkan kami. Ini pun bukan karena kuat dan gagah kami, dan ini semata-mata kemurahan dan anugerah Tuhan yang Tuhan nyatakan kepada kami. Kami menyerahkan hidup kami ke tangan-Mu. Ampunkan segala kekurangan, kelemahan kami. Sucikan hati kami supaya kami layak untuk beribadah kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami serahkan acara ibadah ini ke tangan-Mu. Dan kami sangat mengundang hadirat-Mu. Tinggal bahkan hadir di tengah-tengah ibadah kami ini. Dan menyertai, menolong, bahkan memberkati ibadah kami dari awal sampai pada selesainya. Terima kasih Tuhan, terima kasih pelayan-pelayan-Mu yang terkait dalam ibadah ini kami serahkan ke tangan-Mu. Alat-alat yang kami gunakan Tuhan jamah, Tuhan menolong segala pekerjaan setan yang coba mengganggu dalam bentuk apapun juga kami serahkan ke tangan-Mu dan kami panggil nama-Mu yang penuh kuasa untuk mengusirkan segala pekerjaan setan itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, darah Kristus yang berkuasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sambut ibadah ini dengan rasa penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara sekalian, kita akan mempersiapkan diri untuk kita melakukan puji-pujian kepada Tuhan. Dan kita akan melakukan satu pujian dari buku NR, dari buku NR nomor 291 yang berletih lesu. NR 291 yang berletih lesu. Haleluya. Yang berletih lesu, marilah datang kepada Yesus. Yang berbeban berat, marilah datang padanya. Yang punya masalah, serahkan pada Yesus. Dia akan memberi kelegaan kepadamu. Hanyalah Yesus, oh Yesus, sahabatku. Hanyalah Yesus, oh Yesus, penolongku. Hanyalah Yesus, oh Yesus, harapanku. Hanyalah Yesus, Tuhan dan Juru Selamatku. Hanyalah Yesus, oh Yesus, sahabatku. Hanyalah Yesus, oh Yesus, penolongku. Hanyalah Yesus, oh Yesus, harapanku. Hanyalah Yesus, Tuhan dan Juru Selamatku. Ikutlah-Ku yang Yesus pasang kepadamu, dan belajarlah kepada Yesus. Ia lemah lembut dan rendah hatinya,
ketenangan. Hanyalah Yesus, oh Yesus, sahabatku. Hanyalah Yesus, oh Yesus, penolongku. Hanyalah Yesus, oh Yesus, harapanku. Hanyalah Yesus, Tuhan dan Juru Selamatku. Hanyalah Yesus, oh Yesus, sahabatku. Haleluya. Hanyalah Yesus, oh Yesus, penolongku. Hanyalah Yesus, oh Yesus, harapanku. Hanyalah Yesus, Tuhan dan Juru Selamatku. Hanyalah Yesus, Tuhan dan Juru Selamatku. Haleluya. Puji Tuhan saudara sekalian. Haleluya. Hanya Yesuslah sahabat yang sejati buat kita, saku. Dia sudah mati buat kita. Itu sebabnya dia ketika kita mengalami suatu kesusahan, mengalami suatu persoalan, dia yang menolong kita, yang dia juga memberikan kekuatan, memberikan harapan kepada kita untuk supaya kita tidak berputus asa. Itu sebabnya dia kita datang kepada sahabat yang sejati itu. Sahabat itulah Yesus yang tahu suka duka kita. Ya, puji Tuhan. Mari saudara sekalian, kita akan mempersiapkan diri kita untuk kita masuk dalam firman Tuhan. Dan kita akan melakukan pujian dari NR 322. NR 322. Allah yang setia. Haleluya. Menjadikanku serupa gambaranmu.
yang berharga di matamu. Sekarang ku memujimu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tanganmu. Ku menyembahmu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagimu. Haleluya. Sekarang ku memujimu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tanganmu. Sekarang ku menyembahmu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagimu. Haleluya. Kita bersama tundukkan kepala. Kita tundukkan kepala, kita berdoa untuk firman Tuhan. Benar Tuhan, kami boleh memuji, membesarkan nama-Mu, sebab kami menyadari Tuhan, Engkau tidak pernah meninggalkan kehidupan kami, dan Engkau selalu dengan perbuatan kasih-Mu menolong serta menyertai kami Tuhan. Terima kasih kepadamu Tuhan, kami sudah memuji-muji Engkau, dan saatnya kami akan belajar lagi untuk membaca firman-Mu, untuk mendengarkan firman-Mu. Ya Tuhan, berkemurahanlah kepada kami. Sekali lagi sucikan hati kami, bersihkan hati pikiran kami dari perkara-perkara duniawi, supaya sungguh kami bisa fokus dan firman-Mu boleh mendapatkan tempat yang terutama dalam hati kami Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih, urapi firman-Mu dan urapi kami sekalian ya Tuhan. Berdoa pula untuk gereja-gereja lain yang saat ini bersamaan beribadah semacam di tempat ini. Ya Tuhan, kiranya Tuhan juga berkemurahan kepada hamba-hamba Tuhan, para pendeta, para gembala, dimanapun mereka bertugas dan tugas pelayan kepadamu. Engkau memberikan kekuatan, kemampuan, sertakan pembukaan firman-Mu untuk kebutuhan seluruh sidang jemaat-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, pengurapan yang sama juga Engkau nyatakan kepada hamba-hamba-Mu semua. Terima kasih Bapa, terima kasih, demikian pula hamba tetap berserah diri kepadamu. Biar kemurahan dan belas kasihan-Mu tetap Tuhan nyatakan kepada hamba untuk mampu menyampaikan firman-Mu dengan benar dan murni, sehingga nyata firman-Mu boleh mengoreksi, menyatakan kesalahan kami, bahkan memperbaiki kehidupan kami, sehingga kami boleh mengalami kesucian, penyucian, atau kekudusan yang dari Engkau. Dan sungguh Tuhan, kami boleh mengalami suatu pembaharuan dari hari ke hari, sampai seluruh kehidupan kami di saat Engkau datang memperbaharui kami, dan Engkau membawa kepada kami dan pembaharuan yang sempurna untuk kami bersama-sama Engkau dan tidak terpisahkan lagi Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, pada seluruh sidang jemaat-Mu yang saat ini berada di rumah mereka masing-masing. Ya Tuhan, kiranya Engkau menolong, Engkau juga memberkati damai sejahtera-Mu, dan terutama taruh kerinduan dalam hatinya untuk selalu merindukan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami sambut firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Sebelum lanjut dalam pemberitaan firman Tuhan, kembali saya mengucapkan, menyapa kita semua. Selamat sore, salam sejahtera Tuhan kiranya tetap dilimpahkan kepada kita semua. Kita bersyukur, kita berterima kasih kepada Tuhan kalau hari ini tanggal 14 November, ya besok tanggal 15 itu pertengahan bulan, saudaraku. Tidak terasa
Kita sudah masuk dalam pertengahan bulan November, dan setengah bulan lagi kita akan masuk bulan Desember. Maka suasana Natal sudah mulai terasa, dan sekarang pun sudah mulai terasa. Apalagi nanti kita masuk dalam bulan Desember, maka kegiatan-kegiatan Natal yang dilaksanakan oleh gereja Tuhan dimanapun pasti akan segera dimulai. Maka lagu-lagu Natal juga akan segera kita akan bisa mendengarkan. Bukan karena itu, tetapi lebih dari semuanya itu, bagaimana setiap kita masuk dalam bulan Desember ini kita digairahkan. Ya, bukan karena Natal, harusnya kita bukan hanya bulan Desember, tapi setiap hari, setiap saat, harusnya kita harus tetap bergairah untuk kita bisa lebih mendekatkan diri lagi kepada Tuhan. Ini yang terpenting untuk supaya lewat ibadah-ibadah yang Tuhan sudah sediakan kepada kita akan membawa kehidupan kita, akan mempersiapkan kehidupan kita lewat pembukaan firman Allah sampai sewaktu-waktu kehidupan kita ini kembali dalam gambar dan teladannya Allah. Ya, puji Tuhan, kita kembali teringat satu tema besar kita yang kita sedang pelajari hari-hari ini adalah Wahyu pasal 21 ayat yang kelima, ya. Wahyu pasal yang ke-21 ayat yang kelima. Ia yang duduk di atas tahta itu berkata, lihatlah, ya, lihatlah. Ya, aku menjadikan segala sesuatu baru, dan firman-Nya, tuliskanlah, karena segala perkataan ini adalah tepat dan benar. Ini tema besar kita yang Tuhan sudah tunjukkan. Jadi puncak daripada pengikutan kita adalah penciptaan baru atau penciptaan kembali, ya. Yang didahului, kalau kita bisa melihat pasal-pasal ini, ayat yang pertama, saudaraku, bagaimana langit dan bumi baru itu ya diciptakan, lihatlah langit dan bumi yang baru itu, saudaraku, dan langit bumi yang lama dan laut pun tidak ada, saudaraku. Ini yang Tuhan tunjukkan lewat penglihatan, ya, yang dilihat oleh Rasul Yohanes di Pulau Patmos, saudaraku. Tetapi kita bisa melihat, saudaraku, ya, penciptaan itu sesungguhnya sudah dilakukan Tuhan. Dan kalau kita melihat Kejadian, kitab Kejadian, bagaimana Tuhan menciptakan manusia itu menurut gambar dan teladannya Allah, ini sudah kita periksa. Tapi saya tidak mengapa untuk mengulangi sedikit, saudaraku, supaya nanti nyambung kepada lanjutan dari pemberitaan firman Allah untuk hari Minggu ini, ya. Dan manusia itu diciptakan menurut gambar dan teladan Allah, saudaraku. Tetapi manusia yang diciptakan Tuhan itu sudah dirusak, saudaraku. Sudah rusak atau dirusak, ya, oleh setan saat itu lewat ular, dirusak oleh setan, oleh dosa, sehingga manusia itu harus dibuang ke dunia. Dia harus menjalani kehidupan di dunia. Dia tidak lagi di Taman Eden, saudaraku. Taman kebahagiaan itu harus ditinggalkan karena manusia sudah melanggar firman Tuhan yang karena dirusak oleh setan itu. Maka manusia harus keluar dan dia harus dibuang, ya, atau apa bahasanya, dia harus keluar dari taman yang indah itu, dan dia harus dibuang atau dia keluar dan dia ada di dunia sekarang. Semakin dia berjalan meninggalkan Taman Eden itu, manusia semakin hari semakin jauh. Tetapi ketika manusia itu juga sudah ada di dunia, ketika manusia itu sudah ada di dunia, maka ada, saudaraku, masih juga dikejar oleh binatang buas. Dikejar oleh binatang buas itu,
ya, yang juga disponsori oleh ular naga. Itulah ular yang pernah mengganggu Hawa di Taman Eden, dan sekarang sudah menjadi ular naga itu. Ketika manusia itu sudah hidup di dunia ini, Antikris masih mengejar manusia itu, sampai kalau mau manusia itu harus binasa. Ini yang kita bisa lihat, untuk supaya dari kehidupan kita bisa menyadari manusia kita ini kalau tidak ditolong itu, kalau tidak ditolong oleh Tuhan, tidak diasuh oleh Tuhan, maka ujung dari manusia itu harus binasa. Ya, tetapi puji Tuhan, saudaraku, maka Tuhan harus menciptakan, Tuhan harus mengulangi. Ya, dalam kitab Wahyu pasal 21, aku menjadikan itu sama dengan menciptakan segala sesuatu baru. Ya, menciptakan segala sesuatu baru, aku, termasuk menciptakan manusia, kehidupan kita ini, aku. Jadi ciptakan kembali, aku. Untuk apa? Untuk supaya manusia kita ini yang sudah betul-betul ya hidup di dunia dengan tanda-tanda dosa ini bisa kembali, bisa kembali, untuk supaya kita segambar kembali, untuk supaya manusia itu memiliki gambar dan teladan Allah kembali, yang tadinya sudah hilang, saudaraku. Dan ini merupakan suatu usaha Tuhan, saudaraku, untuk mengembalikan manusia yang terhilang, yang berdosa, itulah kehidupan kita, pada gambar dan teladan Allah. Usaha ini, saudaraku, yang kita sekarang sedang kita pelajari, usaha Tuhan ini merupakan satu asuhan atau asuhan Tuhan sebagai gembala yang baik mengasuh kita, saudaraku, sehingga kita menjadi manusia yang sampai sewaktu-waktu menjadi sama mulia dengan Allah. Jadi ini yang harus kita fahami dan harus kita mengerti, upaya atau usaha Tuhan untuk supaya mengembalikan kita. Dia sebagai gembala agung, pemelihara jiwa, untuk mengembalikan kehidupan kita, untuk supaya sewaktu-waktu kembali dalam gambar dan teladan Allah, sama mulia dengan Allah kembali. Ini yang Tuhan tunjukkan, sebab semua Tuhan akan menjadikan baru. Dan kita akan berada di tempat yang baru, langit baru, bumi baru, kota Yerusalem yang baru dari Allah. Di sana akan menjadi tempat tinggal kita yang terakhir bersama Tuhan untuk selama-lamanya. Itu sebabnya kita mempelajari dalam Injil Lukas pasal yang ke-6 ini, saudaraku. Dalam Injil Lukas pasal yang ke-6 itu, maka di sana kita akan melihat bagaimana Tuhan itu mengasuh kita. Dalam Injil Lukas pasal yang ke-6 itu dibagi atas 7 bagian, saudaraku, atas 7 bagian. Yang pertama, bagaimana cara Tuhan itu mengasuh kehidupan kita, mulai dari tubuh kita diasuh oleh Tuhan. Maka di sana Tuhan mempertontonkan kehidupan kita, diasuh oleh Tuhan untuk supaya apa? Untuk supaya kita dibawa oleh Tuhan untuk masuk dalam ladang gandum, atau kita dibawa oleh Tuhan untuk makan firman Tuhan. Ini yang pertama, tubuh diasuh ini untuk supaya tubuh ini tidak menjadi sakit dan mati, maka Tuhan bawa kita masuk dalam ladang gandum, di mana kita dibawa untuk masuk untuk makan firman Tuhan, sampai kita diajarkan untuk supaya kita rasa lapar. Hanya orang yang laparlah orang yang akan mendapatkan makanan. Sehingga
Kalau tubuh ini mendapatkan makanan, asupan atau makanan, makan firman Tuhan, saudaraku, maka tubuh itu menjadi kuat dan sehat, saudaraku. Nah inilah yang merupakan asuhan Tuhan. Tubuh itu diasuh oleh Tuhan untuk kita dibawa masuk dalam kegiatan rohani. Kenapa demikian? Dibawa masuk dalam kegiatan rohani. Sebab tubuh manusia itu kecenderungannya tidak siap, bahkan menolak kalau kita dibawa kepada kegiatan rohani. Apa itu kegiatan rohani? Itulah ibadah-ibadah yang Tuhan sudah sediakan kepada kita, atau kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan pekerjaan Tuhan. Ya, puji Tuhan. Lalu yang kedua, saudaraku, bagaimana jiwa kita juga diasuh oleh Tuhan. Ya, hati batin kita diasuh oleh Tuhan. Kenapa ini harus diasuh ya oleh Tuhan, saudaraku? Sebab kalau jiwa kita tidak diasuh oleh Tuhan, maka kita akan bisa menjadi jiwa pengkhianat seperti Yudas. Menjadi jiwa pengkhianat seperti Yudas. Ya, ini yang harus kita perhatikan. Ya, menjadi jiwa pengkhianat ya seperti Yudas. Itu sebabnya dia, saudaraku, di samping dia membawa kepada satu kegiatan rohani, maka Tuhan juga membawa murid-murid itu dia membawa murid-murid itu, dan di sana dia berdoa semalam-malaman. Dan dia sekaligus dia memanggil dan memilih murid-muridnya. Artinya dia berdoa semalam-malaman itu untuk apa? Ya, untuk dia menunjukkan pribadinya. Dia tampil sebagai imam besar dengan pelayanan pendamaian itu, sudah. Untuk apa? Untuk mengasuh kita. Jadi imam besar ini, ya, dalam tanda pelayanan pendamaian ini, saudaraku, untuk mengasuh kita sehingga kita dapat menjadi seorang pelayan atau seorang imam-imam dan raja-raja. Jiwa kita diasuh oleh Tuhan untuk supaya kita boleh mendapatkan kesucian Allah, kekudusan Allah. Untuk apa? Untuk kita mendapatkan suatu kedudukan rohani, diasuh oleh Tuhan untuk supaya kita mendapatkan kedudukan rohani, jabatan dan pelayanan, ya, menjadi seorang imam yang melayani buat Tuhan, ya. Seorang imam yang melayani kepada Tuhan seperti halnya Harun, saudaraku, dan anak-anaknya ini jelas, saudaraku, ya, untuk memegang jabatan imam bagi Tuhan. Maka kalau jiwa kita diasuh oleh Tuhan, mulai dari hati kita dikuduskan, saudaraku. Untuk apa kita dikuduskan? Untuk kita bukan untuk kita pamer, inilah aku orang kudus, bukan. Bukan kita dikuduskan untuk menghakimi orang-orang berdosa, bukan. Jadi hati-hati, kalau kita dikuduskan, jangan kita merasa kudus lalu kita menghakimi orang, saudaraku. Tapi tujuan dari Tuhan itu mengkuduskan kita, saudaraku, untuk supaya kita bisa memegang jabatan dan pelayanan bagi Tuhan, yang tujuannya untuk supaya kita bisa memberitakan perbuatan-perbuatan besar dari Tuhan. Ini, yang ini yang Tuhan tunjukkan. Ini sekedar untuk kita mereview kembali, untuk kita tidak lupa ingat, ya, jika Tuhan memilih kita atau Tuhan mengkuduskan kita, tujuannya untuk supaya kita bisa memegang jabatan pelayanan, memegang jabatan imam bagi Tuhan, untuk memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia.
perbuatan besar dari dia. Bukan dia kecil, bukan pendeta, bukan gereja, bukan organisasi, sekalipun kita perlu itu, tapi lebih dari semua, Tuhan memilih kita, menetapkan kita, mengkuduskan kita, untuk kita bisa memegang jabatan imam bagi Tuhan, untuk memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari dia. Nah, sekarang kita akan lanjut suatu bagian yang ketiga. Ya, bagian yang ketiga itu sebabnya kenapa saya mesti mengulangi kembali suatu ya tema besar kita, supaya kita tidak putus, tidak terhilang. Ya, bahwa tema besar kita bagaimana Tuhan itu menjadikan segala sesuatu yang baru. Ini ujung dari pengikutan kita. Sampai kita tinggal di Yerusalem yang baru, kota yang mulia, kota yang kudus, untuk selama-lamanya bersama Tuhan. Sementara kita masih ada di bumi ini, maka asuhan-asuhan Tuhan ini dinyatakan kepada kita. Mari kita akan masuk bagian yang ketiga, yaitu roh itu diasuh oleh Tuhan. Nanti masih ada 4 bagian yang lain, yaitu roh diasuh, itu bagian yang ketiga. Sekarang yang akan kita periksa, sedangkan yang keempat, perbuatan itu diasuh, akal diasuh, itu bagian yang kelima. Yang keenam, hati diasuh, perjalanan hidup diasuh, dari seluruh aspek kehidupan kita manusia ini betul-betul mendapatkan lawatan Tuhan, atau diasuh atau dibimbing oleh Tuhan. Ya, luar biasa Tuhan itu. Mari sekarang kita akan membahas bagian yang ketiga, yaitu roh diasuh oleh Tuhan, yang kita nanti bisa membaca ayat yang ke-17 sampai dengan yang ke-19. Ya. Injil Lukas pasal yang ke-6 ayat 17 sampai 19. Kita akan baca dulu 3 ayat ini kita akan baca. Nanti saya akan memberikan penjelasan garis besar daripada apa yang kita baca ini, sambil kita baca dan sambil kita akan memberikan saya sambil menjelaskan ini, ya. Lukas pasal yang ke-6 ayat 17 sampai dengan ayat yang ke-9. Roh diasuh oleh Tuhan. Perhatikan. Lalu ia turun dengan mereka dan berhenti pada suatu tempat yang datar. Turun dari mana, Tentu kita harus kembali kepada perikop sebelumnya. Bagaimana ketika Tuhan itu memanggil dan memilih murid-murid semuanya itu. Dia naik ke atas bukit untuk berdoa semalam-malaman. Maka ayat yang ke-17 ini, ya, lalu ia turun dengan mereka murid-murid semua itu, terutama kepada 12 murid ini, dan berhenti pada suatu tempat yang datar. Tempat yang datar ini adalah tempat yang rata. Dari bukit, dari atas bukit, dia turun ke tempat yang datar. Ini nanti kita akan periksa arti tempat yang datar itu apa, ya, atau tempat yang rata itu. Di situ berkumpul sejumlah besar dari murid-muridnya. Jadi perhatikan, banyak murid, tetapi juga ada 12 murid, sejumlah besar dari murid-muridnya. Ini murid-murid yang tentu murid-murid yang sudah mendengar ajaran, ya, murid-murid yang sudah selamat, ya, sudah percaya. Itu sebabnya dia disebut sebagai murid-murid. Orang yang sudah menyatakan diri sebagai seorang murid. Ya, ini ya. Sejumlah besar dari murid-muridnya, perhatikan, dan banyak orang lain. Ini tidak disebutkan murid, tetapi dan banyak orang lain
yang datang dari seluruh Yudea dan dari Yerusalem dan dari daerah pantai Tirus dan Sidon. Di samping ada sebagian besar, sejumlah besar murid-muridnya, tetapi juga ada banyak juga disebutkan orang lain yang datang dari seluruh Yudea, Yerusalem, Tirus, dan Sidon. Jadi ini tumplek-blek. Tumplek-blek, bahasa Jawa, tumplek-blek, ngumpul semua di situ. Kalau sekarang nggak boleh, saudaraku, ya masih pandemi, nggak boleh berkumpul sekian banyak orang, bahaya. Tapi saat itu betul-betul mereka itu baik sejumlah besar murid maupun orang banyak yang lain, saudaraku, dari berbagai tempat tumplek-blek di tanah yang datar itu, tempat yang datar itu. Untuk apa kita lihat? Kita lihat, saudaraku, ya, garis besar kita lihat. Kenapa mereka berkumpul begitu banyak? Mereka datang untuk mendengarkan Dia. Ini yang terutama. Baik dari murid-murid maupun orang-orang lain, saudaraku. Orang-orang lain nanti kita akan lihat dia dengan membawa persoalannya. Satu kerinduan yang kita bisa membaca, ini juga harus menjadi suatu ya peringatan kepada kita, mengingatkan kita. Mereka datang untuk mendengarkan Dia. Mendengarkan Dia. Apa yang didengar oleh telinga ini, saudaraku, adalah suara. Suara apa? Suara yang dikatakan. Kemarin, ya, kamu memang bersih oleh firman yang kukatakan kepadamu. Jadi orang banyak ini juga ada suatu kerinduan, saudaraku. Dia datang berkumpul begitu banyak itu. Yang pertama kita bisa melihat mereka rindu untuk mendengarkan Dia. Mendengarkan Dia bersabda. Mendengarkan Dia akan firman-Nya, ucapan. Mendengarkan firman Dia, perkataan Dia. Sebab yang didengar pasti adalah suara. Telinga ini mendengar suara yang diucapkan oleh Tuhan. Firman yang dikatakan itu yang akan dia dengar. Dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka. Di samping dia mendengarkan. Jadi yang utama, yang pertama adalah bagaimana sikap mereka ini. Nomor satu, bukan supaya penyakitnya disembuhkan. Tapi dari ayat ini kita bisa melihat dia datang pertama untuk mendengarkan Dia. Mendengarkan firman Allah. Setelah mendengarkan firman Allah, maksudnya mendengarkan firman Allah dan dia percaya, dia yakin akan apa yang diucap katakan oleh Tuhan. Ya. Dengan firman yang diungkap-bukakan itu, dikatakan itu, diungkap-bukakan itu, dan dia menjadi percaya, maka tidak mustahil, maka sakit penyakit yang mereka alami itu mengalami suatu mujizat Tuhan, dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka. Jadi mereka bukan saja mendengar, tapi juga membawa suatu masalah. Masalah di sini adalah sakit penyakit. Tentu sakit penyakit itu ya pasti menghalangi aktivitas. Sedangkan kita pusing aja, badan panas pusing aja, udah cukup ya mengganggu aktivitas kita, apalagi kalau sakitnya parah. Ya, dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka. Juga mereka yang dirasuk oleh roh-roh jahat, bukan hanya sakit penyakit, tapi juga ada orang-orang yang sedang dirasuk oleh roh-roh jahat.
Nah ini kita perhatikan, itu sebabnya tema ini luar biasa. Ya, perlu roh kita itu, roh manusia itu, ya itu mengalami asuhan dari Tuhan, ya. Juga mereka yang dirasuki oleh roh-roh jahat beroleh kesembuhan. Ini luar biasa. Tuhan itu Tuhan yang luar biasa. Dia tidak pernah memilih kasih atau memilah-milah. Ya, tidak peduli dia seorang murid atau orang lain, siapapun juga yang mau datang kepada dia, mau mendengarkan dia, maka Tuhan pasti memberikan pertolongan. Dengan kita beribadah, dengan kita datang kepada Tuhan itu sudah merupakan satu jalan. Itu sebabnya saya selalu mengatakan, kalau kita ada masalah, kalau kita ada persoalan, ya maafkan, kalau kita ada masalah, ada persoalan apapun persoalan itu, bahkan hati kita diganggu, terganggu oleh roh-roh yang lain, roh-roh jahat yang bisa menguasai roh manusia ini, jangan malah tidak mau dengar firman, jangan malah kita tidak mau beribadah. Bagaimana kita bisa mengalami pertolongan Tuhan kalau kita tidak mau beribadah? Dengan adanya kita beribadah, mendengarkan firman itu tujuannya untuk supaya kita percaya, yakin akan firman Tuhan. Sehingga oleh iman yang ada pada diri kita, keyakinan kita, maka apapun bagi Tuhan tidak ada barang yang mustahil. Ya, tidak ada barang yang mustahil bagi Tuhan. Ini yang Tuhan tunjukkan kepada kita semua, ya. Ayat yang ke-19. Dan semua orang banyak itu berusaha menjamah dia. Coba kita lihat. Orang yang banyak itu semua berusaha menjamah dia. Ini juga punya pengertian yang luar biasa. Nanti kita bisa lihat dalam uraian selanjutnya. Dan semua orang banyak itu berusaha menjamah dia karena ada kuasa yang keluar daripadanya, dan semua orang itu disembuhkan. Dari murid-murid ini dia tahu kena apa. Dia berusaha mendengarkan dia dan berusaha untuk menjamah dia. Sebab dia tahu di dalamnya besar, itulah di dalam dia itu ada kuasa. Kuasa apa? Kuasa untuk menyembuhkan. Kuasa mujizat. Ya, disebutkan dan semua orang itu disembuhkan. Tidak pilih-pilih, tidak pilah-pilah. Semua orang yang mendengar, apapun yang sedang dibawa masalah dan persoalannya itu, bahkan roh-roh setan, roh-roh jahat yang sedang merasuk kehidupan itu, kalau dia mau datang dan mendengar dia dan berusaha mau menjamah dia, maka kuasa kesembuhan itu akan dialami, dan benar semua orang itu disembuhkan. Dan itu sebabnya kenapa tema ini penting buat kita. Roh itu harus diasuh oleh Tuhan. Sebab kalau roh itu, roh kecil, roh kita, roh dari kehidupan kita ini tidak diasuh oleh Tuhan, maka ada pihak lain, oknum, ya, pribadi yang lain, maka roh itu akan bisa juga akan dipengaruhi, akan dikuasai, bahkan sampai justru akan diasuh oleh roh-roh jahat atau roh-roh setan. Buktinya mereka juga datang dengan apa? Ya, mereka yang
ada yang dirasuk oleh roh-roh jahat. Roh-roh jahat itu menguasai kehidupan itu. Ya, puji Tuhan, roh itu harus diasuh, harus dibimbing, harus dibidik, harus dibina. Ya, harus dijaga, dipelihara supaya roh-roh yang lain itu tidak mengganggu, bahkan tidak merusak roh manusia, sehingga manusia itu harus hidup menderita. Puji Tuhan, dalam manusia itu suatu ada 3 hal. Manusia itu terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Yang sudah kita periksa, tubuh harus diasuh. Tadi saya sudah menjelaskan, untuk supaya tubuh ini ada satu kerinduan untuk masuk dalam kegiatan rohani, makan firman Allah hingga kenyang, satu. Jiwa juga harus diasuh, satu. Ya, supaya kita punya hati batin, pikiran dan angan-angan kita seperti Yesus, berpikir seperti Yesus, berperasaan seperti Yesus. Untuk apa? Untuk kita bisa menerima, ya, untuk kita dijadikan, untuk kita dipilih, untuk menjadi imam-imam dan raja-raja kehidupan yang memangku jabatan pelayanan kepada Tuhan. Ada roh. Roh ini juga harus diasuh. Tadi saya mengatakan manusia terdiri atas 3 bagian, yaitu tubuh. Tubuh ini untuk apa? Tubuh ini bukan hanya untuk supaya bisa untuk ya mendapatkan pakaian, bukan itu. Disebutkan tubuh itu lebih daripada pakaian. Kenapa? Sebab tubuh itu merupakan satu sarana bagi kita manusia untuk bertobat. Tubuh itu sarana untuk manusia itu bertobat. Andai kata manusia tidak ada tubuh, ya agaknya tidak bisa disebutkan manusia. Untung Tuhan itu menciptakan kita ini ya dari debu tanah, ya menjadi tubuh yang hidup, suatu manusia yang hidup yang terdiri atas tubuh ini. Tujuannya untuk supaya tubuh ini bisa bertobat. Ya. Supaya bisa bertobat, kita bisa datang kepada Tuhan, kita bisa datang ke gereja. Apalagi tubuh yang berdosa, apalagi tubuh yang najis, tubuh yang jahat, saudaraku. Ini harus dibawa kepada Tuhan. Itu sebabnya Tuhan memberikan tubuh. Ya. Kenapa setan tidak bisa bertobat? Karena tidak ada sarana. Setan itu tidak nampak tapi ada. Dia roh. Ya. Ini yang pertama. Yang kedua, ada jiwa. Untuk apa jiwa ini? Untuk kita bisa berharap kepada Tuhan. Itu sebab jiwa harus diasuh oleh Tuhan, supaya jiwa kita bisa berharap kepada Tuhan. Hati batin kita, perasaan kita, angan-angan kita, untuk kita bisa berharap kepada Tuhan. Saudara sekalian. Yang ketiga, roh. Ada tubuh untuk bertobat, ada jiwa untuk berharap. Yang ketiga, ada roh. Untuk apa roh ini? Roh ini ada pada manusia. Tuhan menghembuskan nafas kepada manusia itu supaya hidup. Roh yang ada pada kita ini tujuannya untuk supaya kita bisa menyembah kepada Tuhan. Ya. Tujuannya untuk supaya menyembah.
roh kita diasuh oleh Tuhan, dibimbing, dibina ini untuk supaya kita bisa menyembah Tuhan. Kenapa? Sebab roh yang ada pada kita ini berasal dari Tuhan ketika Tuhan menghembuskan nafas hidup kepada manusia. Ketika manusia itu sudah hidup, kita harus kembalikan kepada Dia yang sudah memberikan nafas hidup, memberikan kehidupan kepada kita. Artinya, maka roh kita ini kita gunakan untuk bisa menyembah kepada Tuhan. Menyembah dengan roh dan kebenaran. Jadi saya hari ini ingin menjelaskan tentang judul atau tema roh itu diasuh oleh Tuhan. Untuk supaya roh yang diasuh itu untuk kita bisa menyembah. Menyembah kepada siapa? Menyembah kepada Tuhan. Bagaimana menyembah kepada Tuhan itu? Dasar dari penyembahan itu adalah firman. Menyembah Bapa dengan roh dan kebenaran. Dasar penyembahan kepada Bapa itu bukan atas kehendak kita, bukan atas mau kita, bukan atas perasaan kita karena kita mau, tapi dasar penyembahan kepada Tuhan itu, roh yang diasuh oleh Tuhan itu adalah lewat bagaimana kehidupan itu bisa mendengar firman Tuhan. Firman Allah yang kita dengar lewat ibadah-ibadah ini, saudara sekalian, akan membawa kehidupan kita bisa menyembah kepada Tuhan, menyembah Bapa dengan roh dan kepada Tuhan mengatakan kepada perempuan Samaria. Nanti kita baca ini satu. Kamu tidak akan lagi menyembah di gunung ini atau di Yerusalem. Kamu akan menyembah dengan roh dan kebenaran. Ini kita baca. Kita baca dalam Injil Yohanes. Injil Yohanes pasal yang keempat, saudaraku. Ini dialog atau perbincangan Tuhan atau percakapan Tuhan dengan perempuan Samaria. Perlu diketahui bahwa Samaria dengan orang Israel itu, dengan orang Yahudi itu tidak pernah berakrab-akraban. Jadi Samaria ini dianggap sebagai orang kafir. Tidak berakrab-akraban. Itu sebabnya biar kita periksa saudara sekalian Yohanes pasal yang keempat, kita akan baca lebih dulu dialognya. Dialog Tuhan ini. Lebih baik kita membaca ayat yang ke-15 mulai. Kata perempuan itu kepadanya, nanti saudara bisa membaca ayat sebelumnya. Tuhan, berikanlah aku air itu supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air. Kata Yesus kepadanya, pergilah, panggillah suamimu dan datang ke sini. Kata perempuan itu, aku tidak mempunyai suami. Kata Yesus kepadanya, tepat katamu, bahwa engkau tidak mempunyai suami, sebab engkau sudah mempunyai 5 suami, dan yang ada sekarang padamu bukanlah suamimu. Dalam hal ini engkau berkata benar. Jadi tinggal bersama dengan 5 pria, dan yang terakhir ini pun juga bukan suami. Dan Tuhan katakan, dalam hal ini engkau berkata benar. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi.
nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini. Tetapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah. Perhatikan ini kalimat Tuhan. Kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku, hei perempuan, saatnya akan tiba. Banyak bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Jadi Tuhan menunjukkan selama ini kamu menyembah kepada sesuatu yang tidak kamu kenal. Allah lain yang kita anggap itu Allah, tapi bukan Allah. Atau dengan kata lain, menyembah berhala. Ya, kata Yesus kepadanya, ya. Percayalah kepadaku, hei perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi, bukan dari Samaria. Dan Tuhan menunjukkan keselamatan datang dari orang Yahudi, artinya bukan dari, ya kalau ingin kita katakan, bukan dari bangsamu Samaria, dari orang Yahudi. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang. Jadi ini diperhadapkan kepada satu pribadi, kepada siapa perempuan itu harus menyembah. Bukan di tempat gunung itu atau di Yerusalem, ya, yang diyakini oleh nenek moyangnya, saku. Sekarang perempuan Samaria ini sedang diperhadapkan dengan pribadi, tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah demikian. Allah itu roh. Perhatikan, Allah itu roh, tidak nampak, tapi dia ada. Ketika Musa berdialog dengan Tuhan, ketika dia diutus untuk melepaskan bangsa Israel, Musa berkata kepada Tuhan, kalau orang-orang itu bertanya, siapa nama Allahmu? Siapa nama Allah itu? Ya, sebab Allah itu roh, tidak nampak. Waktu dalam wujud api, ya di Sinai, yang membakar semak-semak tetapi tidak terbakar. Kalau mereka bertanya siapa namanya, dan Tuhan katakan, aku adalah aku yang ada, yang aku ada. Tidak nampak tapi ada, tidak kelihatan tapi ada. Itulah roh. Dan disebutkan Allah itu roh, dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh. Ini roh kecil, harus menyembahnya besar dalam roh kecil dan kebenaran. Jadi dasar dari, kalau kita melihat dari sini, jelas roh kita harus diasuh oleh Tuhan, ya, untuk supaya kita bisa menyembah kepada Allah yang ada roh, maka kita juga harus menyembah dia dengan roh kita, tapi yang didasarkan atas kebenaran. Roh yang sudah dikerjakan, yang sudah digarap, yang sudah diperbaharui oleh kebenaran. Apa itu kebenaran? Kebenaran ini adalah firman Tuhan, ya, yang bisa menjamah roh kita adalah rohnya Tuhan. Sebab Allah itu roh,
yang sekarang wujudnya kita bisa lihat saudaraku, dalam bentuk firman Tuhan ini. Maka firman Tuhan itu sesungguhnya adalah pribadi Allah yang adalah roh itu, yang sekarang kita bisa baca dan kita bisa dengar. Dan untuk itulah kenapa roh kita harus diasuh. Diasuh dengan apa roh kita? Dengan kebenaran, dengan firman Allah, untuk supaya apa? Roh kita tidak dikuasai oleh roh yang lain yang bukan rohnya Allah. Dasar inilah yang akan membawa nanti sewaktu-waktu kita bisa ya Aba, ya Bapa. Kenapa demikian? Sebab kalau roh kita tidak dikuasai oleh Tuhan, tidak diasuh oleh Tuhan, dalam cerita dalam Injil Matius pasal atau ya dalam Injil Matius itu juga disebutkan Injil Matius pasal yang ke-12 ya, di sana ada cerita tentang kembalinya roh jahat. Jadi ada roh jahat yang bisa menguasai kehidupan kita, menguasai tubuh kita, bisa menguasai jiwa kita, juga bisa menguasai roh kita. Ya, itu sebabnya kehidupan kita, tubuh, jiwa, dan roh kita harus diasuh oleh Tuhan. Injil Matius pasal yang ke-12 ayat yang ke-43, saudara sekalian ya. Injil Matius pasal 12 ayat 43. Kembalinya roh jahat. Apabila roh jahat keluar dari manusia, ia pun mengembara ke tempat-tempat yang tandus, yang kering, mencari perhentian, tetapi ia tidak mendapatkannya. Jadi roh ini mengembara, dia juga perlu mencari suatu perhentian, tapi dia tidak mendapatkannya. Lalu apa yang dia perbuat? Lalu ia berkata, aku akan kembali ke rumah yang telah kutinggalkan itu. Kembali ke rumah kehidupan yang pernah dia tinggal di situ. Karena dia menyadari setelah dia keluar dari rumah kehidupan itu, dia mengembara, tidak ada perhentian. Maka dia ingin pulang, balik ke rumah itu. Maka pergilah ia dan mendapati rumah itu kosong, bersih, tersapu, dan rapi teratur. Kosong artinya hampa, tidak ada yang berdiam. Roh Allah tidak berdiam di dalam rumah kehidupan itu, kosong. Kenapa demikian? Ini yang menjadi masalah, karena kehidupan kita menolak asuhan Tuhan, menolak bimbingan Tuhan. Kalau kita bisa melihat kisah yang kita baca dari Injil Lukas pasal yang ke-6 itu, bagaimana orang banyak itu mendengarkan dia, dan mereka disembuhkan, dan mereka yang dirasuk disanjung oleh roh-roh jahat pun disembuhkan. Ini ada kerinduan untuk mendengarkan, ada kerinduan untuk menjamah Tuhan, sehingga sakit, penyakit, dan roh-roh jahat dijamah oleh Tuhan. Nah, yang terjadi ini, ya hanya dibersihkan, tersapu, tetapi tidak ada yang diam. Roh Allah tidak diam di dalam kehidupan itu, kosong. Kenapa? Tidak mau diasuh, acuh tak acuh dengan didikan dan bimbingan Tuhan, dengan asuhan Tuhan. Iya, puji Tuhan, tidak ada kerinduan sama sekali. Nah, apa yang terjadi, saudaraku? Lalu ia keluar dan mengajak 7 roh lain. Ini roh setan, roh jahat, saudaraku, yang lebih jahat daripadanya, dan mereka masuk dan berdiam di situ. Jadi yang tinggal bukan rohnya Allah. Coba bisa membayangkan, saudaraku,
Kalau yang tinggal dalam kehidupan kita itu bukan rohnya Allah, roh jahat yang tinggal, saudaraku, maka itu yang membuat manusia itu tidak lagi merasa butuh Tuhan, tidak butuh diasuh oleh Tuhan, tidak butuh dibimbing oleh Tuhan, tidak butuh dipelihara oleh Tuhan, karena merasa ada roh yang lain yang tinggal menguasai. Ini yang membuat kehidupan itu bukan menjadi baik, tapi justru menjadi rusak, menjadi hancur, menjadi berantakan. Lalu apa perbuatan apa? Ya, maka akhirnya keadaan orang itu lebih buruk daripada keadaan semula. Demikian juga akan berlaku atas angkatan yang jahat ini. Ini yang terjadi. Inilah yang kita pelajari hari-hari. Kenapa roh itu harus diasuh oleh Tuhan, dikuasai oleh Tuhan? Maksudnya untuk supaya keajaiban-keajaiban kuasa yang ada pada Yesus itu betul-betul berkuasa atas kehidupan yang mau datang, yang ada persoalan, bahkan yang dirasuk oleh roh jahat pun dipulihkan, disembuhkan. Syaratnya nanti kita akan lihat, setiap kehidupan itu harus menjamah Tuhan, dan kuasa yang ada pada dia itu akan betul menguasai dan menyembuhkan. Tapi sebaliknya, kalau roh kita, kehidupan kita itu dikuasai oleh roh jahat, roh setan, maka apa yang terjadi? Tidak heran kehidupan itu menjadi jahat. Tidak heran kehidupan itu menjadi orang yang tidak ada kasih. Apa artinya tidak ada kasih itu? Tidak bisa mengasihi, tapi yang ada adalah kebencian semata-mata. Kebencian. Contohnya siapa? Ya, cerita perjanjian lama yang tidak asing buat kita, yaitu ketika roh Tuhan itu undur dari Saul. Ya, undur dari Saul, karena Saul dia tidak taat dan tidak dengar-dengaran lagi kepada Tuhan. Roh itu undur. Ya, maka apa yang dilakukan oleh Saul? Dia membenci. Ada perbuatan jahat, membenci. Saat itu dia membenci Daud, yang notabene dia adalah mantunya sendiri. Dimulai dari mana? Dimulai dari iri. Ya, karena orang mengatakan Daud dia mengalahkan orang yang berlaksa-laksa. Ya, tapi selalu hanya beribu-ribu, hanya ucapan itu yang menjadikan Saul terganggu, dan setelah terganggu, roh Tuhan tidak mau lagi ada pada dia. Maka yang terjadi kebencian, perbuatan jahat ini terjadi pada Saul. Bahkan dia memang merencanakan untuk membunuh Daud berulang-ulang. Tapi Tuhan bilang, kenapa? Karena Allah itu menyertai Daud. Roh Allah itu ada pada Daud. Penyertaan Tuhan itu ada pada Daud. Ini dibaca, ya. Ya, ini dibaca. Saya ingin memberikan satu gambaran betapa pentingnya untuk kehidupan kita ini, roh kita ini diasuh oleh Tuhan. Fakta membuktikan di sini. 1 Samuel pasal yang ke-18. Ya, ini saudara bisa membaca ayat yang ke-17 setelah
Daud ini berperang dengan Goliat dan dia menang, saudaraku. Dan puji-pujian dari masyarakat saat itu begitu menggema, saudaraku. Maka betul-betul ya, saya baca, lebih baik saya baca. Pasal 18 ayat 6. Ya. Lebih baik saya membaca sedikit, saudaraku. Ya. Tetapi pada waktu mereka pulang, ketika Daud kembali, sesudah mengalahkan orang Filistin itu, keluarlah orang-orang perempuan dari segala kota Israel, menyongsong Raja Saul sambil bernyanyi, dan menari-nari dengan memukul rebana, dengan bersukaria, dan dengan dengan membunyikan gerincing. Dan perempuan yang menari itu menyanyi berbalas-balasan, katanya, Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud berlaksa-laksa. Nah, ini permulaannya. Hanya oleh karena masalah yang sebetulnya hanya sepele itu membuat amarah dari Saul, yang membuat akhirnya roh itu undur, atau Tuhan itu undur daripada Saul. Lalu bangkitlah amarah Saul dengan sangat marah. Bangkitlah amarah Saul dengan sangat, dan perkataan itu menyebalkan hatinya. Ini ya contoh kepada kita, janganlah kita seperti Saul. Kalau kita si A itu lebih hebat daripada si B, ya si B nggak usah lah, lalu sakit hati. Pendeta ini hebat nggak seperti pendeta ini. Atau kita, pendeta aku nggak hebat, gembala nggak hebat, gembala sana lu hebat. Ya saya nggak usah mengatakan sakit hati apalagi marah. Nggak usah. Masing-masing pada tempatnya. Jangan karena hanya sepatah kata yang semacam itu membangkitkan amarah yang amat sangat. Ini terjadi pada Saul. Dan perkataan itu menyebalkan hatinya, sebab pikirnya kepada Daud diperhitungkan mereka berlaksa-laksa, tapi kepadaku diperhitungkan beribu-ribu. Akhirnya jabatan raja itu pun jatuh. Jadi dia sudah menubuatkan, dia sudah mengalah, kalau begini caranya, bisa-bisa jabatanku sebagai raja akan bisa gugur ini. Ya, ini seringkali kita sudah berprasangka, kita tidak mau menempatkan diri kita. Oke lah, kalau Daud kan juga mantuku, dia bisa mengalahkan berlaksa, ya puji Tuhan. Coba kita punya perasaan begitu. Orang itu lebih dipakai Tuhan. Puji Tuhan, dia dipakai Tuhan. Bukan malah iri hati atas pemakaian orang lain. Ini hati-hati buat kita mengingatkan kepadaku, kepada kita semua. Nggak usah kita iri hati atas pemakaian orang lain. Ya, ini kita betul-betul dibawa. Ya, roh kita diasuh oleh Tuhan untuk kita bisa mengerti ini, ya. Saya lanjutkan. Sejak hari itu, maka Saul selalu mendengki Daud. Nanti saudara kalau bisa membacakan, ya salah satunya ini, saudaraku, ya. Nanti seterusnya ini seperti itu. Keesokan harinya roh jahat yang daripada Allah itu berkuasa atas Saul. Roh jahat itu berkuasa atas Saul, sehingga ia kerasukan di tengah-tengah rumah. Di tengah-tengah rumah. Sedang Daud main kecapi seperti sehari. Jadi Daud ini bukan hanya berpengalaman dalam peperangan, bisa mengalahkan Goliat, tapi dia juga pemain musik. Ya, dia tidak lalu ketika dia mendapatkan pujian lalu nggak besar kepala, ngewang-ngewai adat, tidak. Tetap dia ambil kecapinya, dia nyanyi, ya. Kemenanganlah, kemenanganlah, dan seterusnya. Dia tetap bermain kecapi, jelasin. Sedang Daud main kecapi seperti sehari-hari. Artinya nggak ngowang-ngowai adat. Jabatan itu bukan sesuatu, itu hanya kepercayaan Tuhan. Ini lihat Daud ini, habis berperang memenggal kepala Goliat, dia tetap sampai rumah ambil kecapi. Ya, kalau sekarang ambil ukulele, main dia. Puji Tuhan, saudaraku, ya.
Adapun Saul ada tombak di tangannya. Saul melemparkan tombak itu karena pikirnya, baiklah, aku menancapkan Daud ke dinding. Tetapi Daud mengelaknya sampai 2 kali dan seterusnya. Perhatikan ayat 12. Saul menjadi takut kepada Daud karena Tuhan menyertai Daud, sedang daripada Saul ia telah undur. Kita lihat. Kalau kehidupan itu tidak dikuasai, tidak diasuh oleh Tuhan, jadinya seperti Saul. Kenapa dia tidak mau diasuh oleh Tuhan? Nomor 1, karena dia ada iri hati, ada dengki. Dalam hal itu atas pemakaian Tuhan terhadap Daud. Iri dan dengki ini adalah sifat karakter daripada setan. Dia jahat. Nanti kalau kita akan memeriksa ini, saudaraku, ya, dalam pembacaan Lukas pasal 6 kita akan bisa melihat penjelasan di situ. Betapa, saudara. Ya, ini yang saya ingin tunjukkan pada sore malam hari ini. Belum sampai kepada ya kisah yang sesungguhnya, tetapi baru untuk kita bisa melihat tema roh diasuh oleh Tuhan. Betapa pentingnya roh itu harus diasuh oleh Tuhan, untuk sampai kita bisa menyembah Allah itu dengan roh dan kebenaran. Suatu penyembahan yang didasarkan atas firman Tuhan. Firman yang menyucikan kita. Ya, firman yang membenarkan kita, menyucikan kita, selalu membawa kehidupan kita untuk kita menyembah kepada Tuhan, dekat kepada Tuhan. Jadi penyembahan itu, saudaraku, tergantung sejauh mana penyucian yang kita alami terhadap firman Allah. Sehingga ayat dalam Injil Yohanes pasal 4, yaitu menyembah Allah dengan roh dan kebenaran. Kenapa harus disebutkan kebenaran? Sebab kebenaran itu adalah firman Allah. Suatu doa penyembahan yang didorong penuh oleh firman Tuhan. Itu sebabnya kembali kepada penggembalaan kita. Sedikit, dalam kandang penggembalaan kita di bawah ada ibadah raya, ada ibadah PN disertai perjamuan suci. Ini mendorong kita untuk kita menyembah kepada Tuhan. Ya, untuk kita menunjukkan kasih-Nya, kasih kita kepada Allah. Karena Allah Bapa dengan kasih-Nya itu sudah benar-benar menolong kita. Firman dan perjamuan suci, ibadah raya itu Roh Kudus penekanannya. Firman dan roh ini, roh kita ada roh yang dibaharui oleh rohnya Tuhan lewat firman-Nya, mendorong kita untuk kita bisa menyembah kepada Tuhan. Sekali lagi, roh diasuh oleh Tuhan ini untuk supaya kita bisa menyembah Dia dengan roh dan kebenaran. Mari kita akan lakukan pujian ya dalam buku Psalo, yang mendorong kita firman Tuhan hari ini, ibadah ini, untuk kita bisa ingat kembali akan kasih dan kebaikan Tuhan. Psalo nomor 175. Ingatkan daku. Ingatkan apa? Ingatkan daku akan kasih-Nya Allah. Lewat pujian ini betapa Tuhan itu sudah menolong kita untuk supaya lanjut roh kita, tubuh, jiwa, dan roh kita diasuh oleh Tuhan. Untuk kita bisa dibawa, untuk kita menyembah kepada Allah itu dengan roh dan kebenaran. Puji Tuhan. Kita siapkan hati kita, saudara sekalian.
besar kasih-Mu pada diriku. Ingatkanku selalu ya Tuhan. Ingatkan kembali akan kebaikan-Mu. Ingatkanku selalu akan pengorbanan-Mu. Ajarku selalu mengucap syukur. Ingatkanku akan kasih-Mu. Haleluya. Haleluya. Biar kita selalu ingat akan kebaikan Tuhan yang sudah menolong kita, yang mengasuh tubuh kita, jiwa dan roh kita. Pikirkan, sungguh ku tak layak menerima kurban-Mu yang mulia. Untuk diri-Mu yang hina, berkorban jiwa. Ingatkanku kasih-Mu Tuhan. Katakan, ingatkan kembali akan kebaikan-Mu. Ingatkan kembali akan kebaikan-Mu. Ingatkanku selalu akan pengorbanan-Mu. Ajarku selalu mengucap syukur. Ingatkanku akan kasih-Mu. Haleluya. Ingatkan kembali akan kebaikan-Mu. Ingatkanku selalu akan pengorbanan-Mu. Ajarku selalu mengucap syukur. Ingatkanku akan kasih-Mu. Ingatkanku akan kasih-Mu. Kita bersama tundukkan kepala. Kita akan berdoa syukur kepada Tuhan. Tuhan sudah melawat kita, mengasuh kita, membimbing kita, mempersiapkan kehidupan kita. Sampai sewaktu-waktu kita boleh kembali sebagai ciptaan semula, menurut gambar dan teladannya Dia. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Terima kasih pula untuk ujian ini, untuk mengingatkan kami akan selalu ingat kebaikan Tuhan. Kasih-Mu yang begitu luar biasa sudah melawati kami semua Tuhan, sudah mengasuh kami semua lewat firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Biarlah berkat-Mu pada sore malam hari ini memberkati kami dan tetap dalam hati kami dan menjadi berkat bagi orang lain, dan nama Engkau dipermuliakan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Namun demikian kami juga mohon pengampunan dari Engkau jika Engkau temukan kami belum seperti apa yang Engkau kehendaki, yang akibatnya kami tidak bisa menyembah Engkau karena dipengaruhi oleh roh-roh yang lain. Tuhan, saat ini kami boleh menyadari betapa pentingnya asuhan-Mu itu Tuhan, tubuh, jiwa, dan roh kami. Bahkan Tuhan, sampai pun dalam perjalanan kehidupan kami membutuhkan Engkau Tuhan.
Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ampuni, sucikan kami semua Tuhan, dengan kuasa daripada-Mu saja, untuk kami boleh mengasihi Engkau, menyembah Engkau Tuhan, dengan roh dan kebenaran. Terima kasih Tuhan, terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan, saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Demikian saudara sekalian, ya, ibadah raya pada sore malam hari ini. Tuhan sudah memberkati kita, dan mohon perhatian kepada kita semua, seluruh sidang jemaat Tuhan yang mengikuti ibadah ini, untuk jadwal ibadah kita dalam sepekan ini. Nanti kita akan kembali pada hari Rebo, dalam ibadah PA yang disertai dengan perjamuan suci, dan dilanjutkan pada hari Kamis jam 5:30 sore tepat. Itu merupakan ibadah doa dan penyembahan kepada Tuhan. Dan kembali nanti kita pada hari Minggu tanggal 21 November, saudaraku, merupakan ibadah raya. Kita berdoa buat kita semua untuk ibadah-ibadah yang Tuhan sediakan kepada kita. Bahkan kita juga berdoa untuk firman Tuhan. Ya, untuk perayaan Natal kita nggak tahu kayak apa nanti modelnya, bentuknya, tetapi kita berdoa untuk supaya nanti dalam perayaan Natal ini Tuhan memberikan firman, ya, firman Allah, ya, secara khusus untuk Natal. Dan saya yakin dan percaya kalau kita semua merindukan firman Tuhan yang empunya itu, Dia akan memberikan firman itu kepada kita semua. Ya, nanti kita berdoa juga untuk sidang jemaat, ya, sidang jemaat Tuhan seluruhnya. Kita juga tidak tahu, saya juga tidak mendapatkan informasi bagaimana keadaan jemaat, tetapi terus saya sebagai gembala untuk selalu membawa dalam doa dari setiap jemaat-jemaat ini. Kalau ada sesuatu yang berkaitan dengan satu penyakit atau apa, bisa disampaikan untuk supaya bisa didoakan bersama-sama, ya. Baik saya secara pribadi maupun kita buat doa dalam sidang jemaat. Tetap kita berdoa untuk Bapak Budiono, ini kita doakan selaku supaya dalam proses pemulihan Tuhan jamah, Tuhan nyatakan. Saudara Edo juga kita doakan supaya pulih kembali, bisa beraktivitas. Juga Tante Aniwaro juga kita doakan, kita juga belum tahu perkembangannya kapan akan menghadapi operasi itu, tetap kita bawa dalam doa. Dan juga Om Edwin, juga mungkin yang lain yang tidak sempat kami sebutkan satu persatu, biar Tuhan juga menolong menjamah. Juga saya perlu menyampaikan ucapan terima kasih kepada saudara sekalian, ya, Tuhan sudah menolong pulih saya, dalam arti masa kritis itu sudah dilalui dan sekarang sudah pulih pulang, sudah di rumah, jadi sekarang dirawat di rumah. Nanti ya keluarga saya yang ada di Kediri yang merawat saudaraku, yang saya juga ya dalam minggu-minggu kemarin itu, ya 2 minggu ini berturut-turut saya ke sana, dan kemarin saya juga dari Kediri untuk mengurusi ini semua, mengatur semua saudaraku, dan keluarga saya yang lain yang akan merawat atau mengurus di rumah, ya. Tetap kita dalam doa supaya Tuhan juga menjamah, menolong. Bagi Tuhan tidak ada barang yang mustahil, ya, puji Tuhan. Nanti kita juga akan berdoa untuk bangsa dan negara kita. Mari kita akan bersama tundukkan kepala, kita akhiri ibadah kita dengan doa berkat. Tidak putus-putusnya kami mengucapkan syukur dan terima kasih kepadamu, ya Tuhan. Engkau begitu baik dan kasih-Mu tiada pernah berubah kepada kami. Tuhan, terima kasih untuk ibadah, untuk lawatan, untuk asuhan-Mu pada sore malam hari ini. Sungguh nyata Engkau sudah memberkati kami, Tuhan. Biar berkat ini kami bawa pulang dan tetap dalam hati kami, dan menjadi iman, dan kami boleh praktekkan dalam kehidupan kami sehari-hari, dalam nikah, rumah tangga, keluarga kami, Tuhan. Berdoa untuk acara-acara ibadah yang Tuhan sudah sediakan kepada kami, biar Tuhan senantiasa memberkati, memberikan firman Allah, terutama memberikan hati yang rindu kepada jemaat untuk merindukan perkataan-Mu. Tuhan datang kepadamu untuk merindukan Engkau. Terima kasih Tuhan.
tetap memberikan kesehatan kepada seluruh sidang jemaat-Mu Tuhan, mulai dari anak-anak, remaja, kaum muda, dewasa, sampai yang sudah sepuh. Tuhan memberikan kesehatan senantiasa, ya, terutama kepada orang-orang tua kami, tetap memberikan hati yang semangat, hati yang berkobar-kobar untuk mengiring Engkau. Berkatilah Tuhan kehidupan jemaat, mulai dari nikah, rumah tangga, usaha pekerjaannya, segala kesulitan-kesulitan, segala masalah-masalah yang berkaitan dengan apapun juga, Engkau yang mengetahui. Ampunkan segala dosa dan kesalahan dari sidang jemaat-Mu Tuhan, supaya jemaat boleh dikuduskan dan berkenan di hadapan Engkau. Segala pekerjaan setan yang coba mengganggu, merintangi sidang jemaat-Mu, nama-nama yang sudah kami sebutkan satu persatu, baik bulik kami, juga Pak Budiono, juga Edo, juga Tante Waro, Om Edwin, dan yang lain sebagainya, kulit wasini di Kediri, Tuhan kami bawa kepadamu, dan kami panggil nama-Mu yang penuh kuasa untuk mengusirkan segala pekerjaan setan dalam bentuk apapun juga, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, darah Kristus yang berkuasa. Tuhan jamah, Tuhan pulihkan, bisa beraktivitas kembali, terutama bisa beribadah dan melayani Engkau Tuhan. Bagimu tidak ada barang yang mustahil Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Demikian pula kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami, Republik Indonesia yang kami cintai. Ya Tuhan, kami berdoa terutama kepada pemimpin-pemimpin kami yang memangku tugas dan jabatan yang mereka sedang emban Tuhan, mulai dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, jajaran menteri, pejabat tinggi negara di pusat, di daerah, TNI, Polri, dan seluruh yang terkait dengan bangsa kami ini. Tuhan, kami serahkan ke tangan-Mu, biar Tuhan memberikan hikmat akal budi yang dari Tuhan, sehingga kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan itu sungguh-sungguh Tuhan untuk menyejahterakan seluruh rakyat Indonesia ini. Damai sejahtera-Mu ada di tengah-tengah bangsa kami, jauhkan dari peperangan, jauhkan dari permusuhan, pemberontakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Bapa, sementara kami akan berpisah, akan beristirahat malam, biar Tuhan menyertai dan menolong kami. Saudaraku yang kekasih, biarlah rahmat, anugerah cinta yang besar yang datangnya dari Allah Bapa, Sang Putra, dan Roh Kudus yang sepenuhnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat malam saudara sekalian. Salam sehat buat kita semua. Tetap bersemangat ya di dalam Tuhan. Amin.